Selamat pagi, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 4. Itu malah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kita sudah mendengarkan tadi bacaan Injil yang cukup panjang. Namun mau lebih mau merenungkan yang ayat pertama tadi, yaitu Injil Matius bab 10 ayat 26. Maka kita terlebih dahulu melihat apa kekhasan ular dan kekhasan merpati. Kekhasan ular, sebagaimana kita ketahui bahwa ular dalam kitab suci mendapat nama jelek. Itu tukang penipu, pembohong, dan menggunakan kelicikan untuk menyengsarakan manusia, supaya manusia melawan Allah. Tapi marilah kita lihat sejenak, apa kekhasan sebenarnya. Karena Romo tahu banyak tentang ular, berbagai macam pengalaman, sudah banyak tentang ular pokoknya. Nah, ular itu ternyata memiliki kekhasan. Kekhasan ular itu selalu berusaha untuk berlindung. Dia tidak mau berada di tempat-tempat yang berbahaya. Tidak. Dia menjadi tempat yang teduh, mencari perlindungan supaya aman dari serangan-serangan musuh. Inilah positifnya ular ini, mencari tempat yang aman, yang teduh, mencari tempat perlindungan. Ini sangat berguna bagi kita di masa pandemi ini.
Di tengah-tengah badai pandemi ini, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak bisa mengandalkan uangnya, kedudukan atau jabatan untuk menyelamatkan dirinya. Maka manusia harus bersandar pada Tuhan, itulah yang dikehendaki, supaya kita lari mencari perlindungan dari Tuhan sebagai sumber dan kekuatan kita. Dalam kekhasan burung merpati. Burung merpati itu mudah jinak. Dia menjadi lambang perdamaian, kerukunan. Dan memang burung merpati itu tidak memiliki dalam dirinya itu untuk bisa menjadi seperti burung elang atau burung hantu yang memiliki kekuatan yang bisa mematikan lawannya. Tidak. Burung merpati nampaknya juga penakut. Kalau kita hardik, tempat terbang, tapi dia tidak pernah membuat kegaduhan, membuat keributan, atau sesuatu yang merugikan orang lain, yang lainnya. Nah itulah, hendaklah kita tulus memiliki kerendahan hati, memiliki keikhlasan untuk menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan hidup kita. Maka perpaduan dari kecerdikan ular tadi dan juga ketulusan hati diharapkan dari kita bisa menghadirkan kedamaian, kerukunan, persaudaraan, solidaritas bagi sesama kita. Dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kita bisa hadir di dunia ini karena menghadirkan kedamaian, ketenteraman, solidaritas. Jadi mudah sekali lalu kita menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita yang lain, karena kita tidak membawa ancaman, tidak membawa hal yang merugikan, tidak. Maka dengan demikian kita bisa menundukkan beberapa serigala-serigala itu, akhirnya menyadari, oh ternyata orang Katolik itu baik, oh orang Katolik itu ternyata memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya yang menderita. Maka kita bisa hidup berdampingan dengan mereka dan bisa bekerja sama. Semoga sabda Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita agar kita betul-betul bisa menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama kita yang sedang menderita. Kalau kita tidak bisa membantu secara finansial, kita toh masih bisa mendoakan. Bagi mereka yang sakit, yang keluarganya meninggal dunia, kita doakan. Kita juga memohon pada Tuhan supaya Tuhan Yang Maha Kuasa itu menghentikan pandemi ini agar kita bisa hidup damai sejahtera. Semoga Tuhan selalu memberkati perjuangan saudara, dan saudara diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.